Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menghadirkan kita di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang senantiasa dirindukan, bulan di mana selalu senantiasa dinantikan oleh kaum muslimin dan muslimat. Di dalam bulan suci Ramadan, para ulama membagi 3 fase. Fase yang pertama adalah 10 hari pertama di dalam bulan suci Ramadan. Allah menurunkan rahmatnya kepada kaum muslimin yang berpuasa di dalamnya. 10 hari yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan fase yang ketiga, di 10 hari terakhir, di mana lebih banyak pahala yang Allah sajikan untuk orang-orang yang berpuasa, yang beritikaf di dalam masjid, yang dia senantiasa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bebaskan ia dari siksa api neraka. Nah, inilah bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, kita nantikan akan manfaat dan keberkahannya di dalamnya. Bagaimanakah langkah kita dalam menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Langkah yang pertama adalah dengan kita membaca kitabul Al-Quranul Karim, kitab suci di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, terdiri dari 6.666 ayat. Adalah kitab Al-Quran yang mendatangkan rahmah di dalam diri kita. Rahmat adalah kasih sayangnya Allah yang dianugerahkan di dalam diri kita. Kita simak dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka dengarkanlah dan diamlah, maka engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita, kita mengkaji ilmu yang ada di dalamnya. Ada rahmat Allah yang terkandung, yang diberikan kepada kita. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah dengan senantiasa kita menghubungkan tali silaturahmi, menyatukan tali persaudaraan di antara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina ikhwah fa aslihu dzata bainikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di mana sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah saudara-saudaramu yang berselisih. Maka hubungkanlah tali persaudaraan pada kekeluargaanmu yang renggang. Ini semua yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persaudaraan dan silaturahmi ini harus dijalin dan harus dikokohkan antara kaum muslimin dan muslimat. Jangan terpecah belah. Boleh kita menegur, jangan kita sentimen. Boleh kita berargumen, jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Maka hal inilah yang harus dibangun di dalam bulan suci Ramadan. Lalu hal yang terakhir, apa yang harus kita jalin agar rahmat Allah turun? Adalah dengan kita melembutkan hati kita dengan memenuhinya dengan sifat maaf kepada sesama. Dengan kita memperbaiki hubungan kita di antara manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintal lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika engkau berlaku lemah lembut, itu adalah karena rahmat Allah. Lalu kalau engkau bersikap keras,
engkau bersikap kasar, engkau menjauh dari manusia, maka manusia pun akan menjauh dari engkau. Maka yang diperintahkan Allah, fa'fu anhum, kita maafkan kesalahan manusia dengan manusia yang lain. Kita memohon ampun kepada Allah dan kita bermusyawarah untuk mencari titik solusi atas masalah yang dihadapi. Maka ketika kita sudah melakukan hal itu, orang kunjung belum juga memaafkan kita, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 kiat dalam rangka kita mempererat silaturahmi kita, dalam rangka kita menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita membaca kitab Al-Quranul Karim, kita menghubungkan tali persaudaraan, kita melembutkan hati kita dengan memaafkan kesalahan di antara orang lain. Adalah memaafkan orang lain lebih baik daripada sodakoh yang diungkit-ungkit. Itu disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, qaulun ma'rufun wal maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Adalah sikap yang lebih baik adalah engkau memohon maaf, engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa engkau menjaga tutur katamu dari menyakiti sodakoh yang engkau keluarkan. Nah, sebagai penutup yang disampaikan adalah ada satu kisah di mana seorang abid, seorang hamba Allah beribadah 500 tahun lamanya. Lalu dia makan, dia minum dari sekitar yang ada, dari air sungai yang dia minum, dari buah-buahan yang dia dapati. Ketika akhir hayat tiba, Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya dan dihadirkan ruhnya di hadapan Allah. Lalu Allah berseru kepada para malaikat, wahai para malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Maka sang hamba ini protes, ya Allah, masukkan aku karena amal ibadahku 500 tahun. Masukkan hambaku karena rahmatku ke dalam surgaku. Maka sang hamba ini protes lagi, ya Allah, masukkan aku karena amal ibadahku 500 tahun, ya Allah. Akhirnya Allah memerintahkan, wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Ketika seujung kulit sampai di tepi neraka, dia sudah menjerit memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini menjadikan seorang hamba memohon di hadapan Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmat engkau, ya Allah. Begitu sangat penting dan luas rahmatnya Allah, para jamaah sekalian, sehingga Allah menghadirkan rahmatnya di dalam bulan suci Ramadan, dan kita meraih rahmat-rahmatnya Allah di 10 hari pertama. Kita senantiasa mengistiqomahkan, tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan, namun di luar bulan suci Ramadan kita mengamalkannya. Maka perlu diingat bahwasanya yang kita takutkan, yang kita sedihkan, bukannya ketika Ramadan itu tidak kembali. Ramadan akan selalu kembali ila yaumil qiyamah. Tapi yang perlu diingat, anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, yang kita patut sedihkan ketika Ramadan itu datang, di tahun yang akan datang, kita sudah tidak ada lagi di tengah-tengah Ramadan. Maka Ramadan yang ada di hadapan kita ini, mari kita optimalkan ibadah kita. Kita mampukan diri kita, anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, untuk kita beribadah optimal lagi dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini mengandung manfaat dan menjadi wasilah hidayah untuk kita bersama. Wabil khusus untuk diri saya pribadi, memohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.